One, go. Yes, oke. Kalau gitu kita mau mulai sekarang dan kita minta Monica untuk memimpin di dalam doa. Silakan, Mon. Oke, teman-teman kita berdoa. Saya akan pimpin doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sehingga kami boleh berkumpul pada hari ini. Sebentar kami akan memulai kelas leadership kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yeay. Oke, hari ini kita ketemu lagi di Future Leaders. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan bicara tentang the law of process. Tapi sebelumnya kita akan review dulu sedikit tentang apa yang kita lakukan minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang the law of influence gitu ya. Tentang bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, PR-nya minggu lalu adalah siapa sih orang yang begitu mempengaruhi kamu gitu ya. Siapa orang yang menurut kamu tuh sangat berpengaruh dalam hidup kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa sih orang yang hari ini tuh kamu pengaruhi? Yang orang itu kayak look up to you, yang apa-apa kayak kamu, apa-apa kayak kamu gitu. Nah, gimana? Dari TA dulu deh, TA yang udah memikirkan selama seminggu. Ayo, silakan TA. Dia bukan catatan. Catat lagi. Tuh kan? Aku catat. Catatan. Soalnya aku takut lupa. Oke, kan ada dua ya. Yang pertama orang yang berdampak buat aku, yang berpengaruh di hidup aku. Ya. Nah, ini aku ada catatan. Jadi yang pertama pasti orang tua sama keluarga aku. Saya tanpa mereka ya aku nggak bisa kayak gini lah. Nggak ada yang ngerawat aku, nggak ada yang ya begitulah pokoknya. Keluarga, orang tua itu berdampak buat aku. Habis itu fase itu aku jadi bagi ke 3 fase berdasarkan waktunya. Ini jadi kayak yang paling pertama pasti dari keluarga. Oke. Habis itu setelah udah dari keluarga, yang menurut aku berdampak buat aku itu teman-teman. Tapi teman-teman di sini tuh yang dekat gitu, sahabat lah. Oke. Habis itu masuk ke fase ketiga, itu orang yang berdampak itu keras. Ngerti kayak gebetan gitu atau apalah. Kenapa dia bisa Nah, berdampak? kenapa dia berdampak? Abis itu, bentar, aku ada lanjutannya. Jadi kayak dari 3 fase itu aku bisa simpulin ada dua tipe yang berdampak buat aku. Yang pertama itu orang yang mengasihi aku, dan yang kedua orang yang aku kasihi. Oke. Itu yang berdampak buat aku. Dan aku itu tipe orang yang kalau misalnya eh, kan biasa orang kadang ada yang nanya kayak, lu mending mengasihi atau dikasihi sih? Kayak aku tuh tipe orang yang bakal pilih untuk mengasihi. Jadi kayak aku lebih prefer orang yang aku kasihi daripada orang yang mengasihi aku. Dan yang kalau berdasarkan besar dampaknya ya orang yang aku kasihi itu dampaknya lebih besar daripada orang yang mengasihi aku. Menurut aku itu. Habis itu yang kedua pertanyaannya tentang itu ya, orang yang udah aku dalam tanda kutip pengaruhi. Gimana ya? Ini aku nggak tahu sih ini bisa disebut atau enggak, tapi karena ini sekarang kan kita lagi di rumah aja kan, lagi stay at home, terus udah khususnya permai itu udah pelajaran udah kelar semua. Jadi kayak kita menghabiskan waktu dengan santai-santai main game. Dan ada satu anak kelas 7, dia kalau misalnya mau main game pasti dia kayak DM Instagram aku, chat kayak ayo main yuk, main bareng. Aku nggak tahu itu termasuk berdampak atau enggak. Tapi dia sering banget gitu. Oke. Berarti ada orang-orang yang ngajakin main game gitu ya? Iya. Tapi belum ada tentang masalah perubahan hidup ya, yang seolah-olah bahwa ada orang yang pikir bahwa wah kalau nggak ada dia nih nggak rame nih, atau seseorang yang menjadi addicted dengan sesuatu karena kamu gitu. Misalnya contoh gini, waktu kotim SMA itu ada orang-orang yang dalam tanda kutip
tidak pernah main bola sekalipun. Oke. Ya nggak, itu melebihkan lah ya. Pokoknya bukan orang yang gila bola. Tapi Kotim diantar jemput, di mobil antar jemputnya Kotim, itu semua tuh gila bola. Gitu. Sampai akhirnya orang yang gila bola pun pada akhirnya jadi gila bola gitu loh. Karena mau nggak mau dia harus mengikuti gitu kan. Mau nggak mau dia pulang sekolah, makan, mandi, siap-siap pergi ke lapangan main gitu kan. Karena dia melihat bahwa kalau enggak kayaknya dia cupu banget gitu ketika yang lain ngomong soal sepak bola dan dia tuh nggak ngerti sama sekali. Pada akhirnya dia juga jadi pecinta bola gitu. Itu adalah contohnya. Gitu ya. Oke, Monica, ada nggak Mon orang yang seperti itu Mon, yang kamu yang menurut kamu sangat memberikan dampak dalam hidup kamu dan yang kamu juga memberikan dampak dalam hidupnya? Kayaknya sih kalau yang memberi dampak di hidup aku sih kayaknya banyak sih, kayak kayak nggak tahu ya, kayak ya banyak aja gitu. Karena kan mereka apa sih namanya, dari berbagai aspek gitu kan, dengan berbeda orang. Terus mereka kayak disetting Tuhan kayak berkooperasi gitu untuk suatu hal gitu. Oke. Tapi yang pasti yang paling dekat yang pasti keluarga lah. Mm-mm. Terutama orang tua, karena ya kan hidupnya masih kayak tiap hari ketemu orang tua, segala kebutuhan juga dari orang tua. Jadi kayak pasti, dan ya pasti mereka mempengaruhi gitu. Karena banyak pengorbanan yang mereka lakuin juga gitu. Oke. Nah, hal-hal tadi kan yang disebutkan gitu ya sama TA sama Monica kan itu kan boleh dikatakan sangat luas. Nih ya, Kotim coba kerucutkan. Misalnya pertanyaannya jadi gini. Siapa yang mempengaruhi kamu dalam cara kamu berpakaian? Ayo. Pakaian ya. Heeh. Pasti kan ada kan gitu kan seolah-olah bahwa gue merasa bahwa gue pakai baju kayak gini karena gitu kan. Gue merasa bahwa gue pengen pakai baju kayak gini karena gue merasa bahwa gue pengen, apakah ini karena ini nyaman ataukah karena pengen kayak seseorang gitu, gimana? Kalau aku pribadi, apa ya? Aku jawab dulu ya. Kalau aku pribadi, kayaknya nggak ada deh. Kalau aku lihat itu kayaknya bagus. Kalau nggak, aku lihat kalau aku pakai itu nyaman ya udah gitu. Oke. Kayaknya tidak ada yang begitu mempengaruhi. Kalau Tea? Mungkin ada yang Kalau aku mempengaruhi dulu, harga. aku dulu ada satu teman kayak dia suka menilai cara berpakaian aku gitu loh. Oke. Jadi kayak secara tidak sadar atau secara tidak langsung saat yang ada teman aku dekat sama teman aku yang itu dan dia menilai pakaian aku jadi kayak terpengaruh gitu, kayak oke, gue harus pakai bagus kalau di depan dia soalnya dia orangnya nilai-nilai gitu. Tapi itu dulu sih. Kalau sekarang kayak ya udah apa ya, mikir make buat diri sendiri deh, buat kalau misalnya aku pakai pakaian yang bagus buat diri sendiri supaya keren gitu buat diri sendiri. Oke. Jadi sekarang udah ngerti lah ya gitu. Tapi awalnya pasti kita terinfluence oleh seseorang yang menilai atau apa gitu kan ya. Ya awalnya aku gitu dulu, tapi udah enggak sekarang. Oke, kalau gitu sekarang Cidilo ada yang mau ditambahin sebelum kita mulai masuk ke tema yang ketiga? Enggak, kita langsung saja. Langsung aja. Oke, kalau gitu ini kita screen share yang ketiga, kita akan bicara tentang the law of process. Langsung Kotim gedein. Bisa lihat semua ya? Iya. Oke. Belum. Oh, belum. Oke. Oke. Udah ya? Oke. The law of process. Yang pertama adalah untuk dipahami adalah
Leadership develops daily, not in a day, gitu ya. Bahwa kepemimpinan itu dibangun setiap hari, bukan dibangun dalam sehari, gitu ya. Kepemimpinan itu dibangun setiap hari. Nah, bahwa poinnya adalah bahwa kita tuh hidup di zaman yang kopi instan, mie instan, apalagi yang instan. Kita tuh senang banget segala sesuatu yang instan, gitu ya. Nah, kemampuan dalam memimpin itu tidak mungkin dilakukan secara instan. Percaya deh, hasilnya pasti jelek. Oke? Biasanya apa yang kepemimpinan yang instan? Adalah gini, kalau bapaknya bos, anaknya gantiin, gitu. Nah, biasanya suatu perusahaan akan menjadi kacau ketika anak-anaknya ikutan di dalamnya, gitu ya. Apalagi kalau anak-anaknya itu tidak memiliki kapasitas seperti kapasitas dari orang tuanya yang mendirikan perusahaan tersebut. Nah, di dalam dunia Chinese, gitu ya, di dalam dunia orang Chinese, ini banyak banget yang senang terjun di dalam bisnis keluarga, gitu. Dan percayalah bahwa hal ini tuh kadang-kadang asal banget, gitu ya. Nggak ada prosesnya, tiba-tiba jadi bos, gantiin bapaknya. Familiar nggak dengan hal-hal seperti itu? Gitu nggak? Gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa bahwa dalam hidup ini kita butuh proses. Makanya Kotem bikin video itu setiap hari untuk membangun spiritualitas sehari-hari. Kalau kita berdoa Bapa Kami, doa Bapa Kami kan bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, gitu ya. Artinya kehidupan kita berkembang setiap hari juga secukupnya. Pengetahuan yang kita dapatkan, perbaikan karakter yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Kerohanian kita, baca Alkitabnya, berdoanya itu cukup untuk setiap hari. Kalau kita paksain, tetap aja nggak bisa. Contohnya adalah baca Alkitab. Berapa banyak sih Alkitab yang bisa kita baca setiap hari yang itu bisa membuat kita jadi paham? Kalau cuma sekedar oh ya speed reading, bisa nggak? Bisa. Tapi paham nggak? Enggak. Gitu ya. Jadi pertumbuhan memerlukan waktu setiap hari. Itu yang paling penting, itu yang nomor 1. Yang kedua, berikutnya, Kotim lanjutkan. Nah, ini dia. Yang kedua adalah, John Maxwell bilang bahwa kepemimpinan itu kayak satu investasi. Ditanam hari ini dan nggak ada langsung hasilnya hari ini. Tapi kalau sesuatu itu ditanam hari ini, mungkin hasilnya adalah 10 tahun dari sekarang. Hari ini kita sama-sama belajar tentang kepemimpinan. Tapi nggak tiba-tiba langsung besok langsung TA jadi bos. No. Itu pasti nggak begitulah cara Tuhan. Gitu ya. Hari ini kita belajar dan ini untuk mempersiapkan mungkin 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, atau kapanpun hal itu bisa mendatangkan hasil yang baik. Becoming a leader is not like investing successfully in a stock market. If your hope is to make a fortune in a day, you're not going to be successful. What matters most is what you do day by day over the long haul. Okay? Jadi kata kuncinya adalah day by day. Sampai sini paham semuanya? Baik. Sampai sini paham ya? Ya. Paham. Oke, kita lanjutkan. Although it's true that some people are born with great natural leadership gifts. Ada orang yang lahir dengan bakat natural. Tapi ada kebanyakan orang adalah kemampuan untuk memimpin adalah gabungan dari berbagai macam skill yang bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan. Dan itu memerlukan proses. Sama-sama katakan proses, gitu ya, gitu kan? Gitu.
Karena kepemimpinan itu bukan tentang, kan kemarin minggu lalu kita udah ngomong ya tentang mitos. Bukan yang paling pintar yang bisa memimpin. Jack Ma itu bilang apa? Dia bilang katanya, saya tuh sebenarnya bukan orang pintar. Saya mengepalai orang-orang pintar itu. Kemampuan saya apa? Kata Jack Ma. Kemampuan saya adalah untuk memastikan orang-orang pintar itu bekerja bersama-sama. Yang menjadi masalah adalah ketika orang pintar itu berkumpul bersama-sama, mereka biasanya nggak kerja. Si Jack Ma bilang gitu. Kenapa? Karena semuanya masing-masing memiliki apanya? Masing-masing memiliki pendapatnya sendiri, pandangannya sendiri, caranya sendiri, gitu kan? Nah, pemimpin adalah orang yang bisa menyatukan hal tersebut. Kadang-kadang kita tidak memiliki bahan yang bagus. Kalau kita punya bahan bagus, itu enak banget. Tapi kadang-kadang kita nggak punya bahan yang bagus. Pemimpin itu perlu untuk mengarahkan kemana hal-hal ini harus bergerak. Itu adalah tugas dari si pemimpin untuk mengembangkan dirinya. Nah, lanjut ya. Ini adalah tahap-tahap di mana kita bisa, di mana mungkin kita ada, gitu ya. Successful leaders are learners. Pemimpin yang sukses adalah seorang pembelajar. Kita mencek diri kita sendiri, kita belajar. Kalau seandainya hal itu tidak bekerja dengan baik, kita cek lagi apakah kita sudah ada di tahap-tahap itu, gitu ya. Oke, ini ada empat tahap. Kira-kira kita ada di mana? Nomor satu adalah I don't know what I don't know. Saya nggak tahu kalau saya nggak tahu. Yang kedua adalah I know what I don't know. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Yang ketiga adalah I grow and I know and it starts to show. Saya sudah bertumbuh, saya tahu bahwa sekarang saya sudah mulai kelihatan hasilnya. Dan yang keempat adalah I simply go because of what I know. Saya berjalan karena saya sudah menghidupi hal-hal itu. Nah, pertanyaannya adalah kita ada di level yang mana? Oke, silakan Monica. Apa? Iya, kenapa? Silakan Monica, ngapain? Silahkan Monica, kamu ada di stage yang mana nih? Kamu ada di stage yang mana nih? Oh. Kayaknya 2 deh. 2, oke. Saya tahu bahwa saya masih perlu banyak belajar. Oke. Kalau TA? Aku antara 1 atau 2 deh. Nah, karena 1 atau 2, saya nggak tahu bahwa saya nggak tahu atau saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, setidaknya untuk belajar kita perlu ada di tahap kedua untuk memulai ya. Saya tahu, saya nggak tahu, saya butuh untuk tahu. Kalau nomor 1 itu kan ignorance, bebal. Gue juga nggak tahu lagi kalau gue punya masalah gitu kan. Kebanyakan orang, banyak sekali orang yang dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau dia tuh butuh. Makanya ketika kita mengajak orang untuk pelajaran sore ini, banyak orang yang nggak merespon. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang nggak merasa bahwa dia butuh. Teman-teman kamu di SMA mungkin mereka pikir bahwa nggak lah, gue nggak butuh. Gitu. Tapi kamu ada di sini, artinya kamu tahu bahwa kamu membutuhkan hal ini. Itu menurut Kotim ya. Kan? Oke, kita lihat satu-satu. Stage 1, ini adalah begitu banyak orang yang gagal untuk mengenali apa yang penting dalam kepemimpinan. Gitu kan? Karena mereka pikir bahwa ya udahlah, gitu, nggak ngapain juga kita ngabisin waktu 1 jam untuk ikutan Future Leaders ini. Toh kita juga masih SMA, atau toh juga belum tentu bisa dipakai. Toh ini cuma teori doang, gitu ya. Ada begitu banyak orang yang bebal. Tapi ada yang stage 2. Stage 2 adalah ada transition, bahwa ada orang-orang yang tahu bahwa kita butuh loh untuk belajar, kita butuh loh untuk mengembangkan kemampuan kita untuk memimpin nantinya.
gitu ya. Dan yang ketiga adalah bahwa kita sudah mulai untuk belajar dengan baik, kita komitmen untuk melakukan komitmennya, dan sudah akan mulai kelihatan buahnya. Nah, tujuannya adalah ketika sudah sampai di nomor 3 adalah untuk menjadi seorang pembelajar seumur hidup, gitu ya. Orang bisa menjadi seorang pemimpin yang baik kalau dia itu menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Kalau orang nggak belajar, orang berhenti belajar, dia pasti akan berhenti memimpin. Percaya deh sama Khotim. Kalau seseorang berhenti belajar, dia akan berhenti untuk memimpin. Dan yang keempat adalah bahwa apa yang sudah dipelajari di nomor 3 itu tidak lagi harus dipikirkan, tapi sudah mengalir secara natural. Karena itu sudah menjadi kehidupannya dia. Contoh gini, pernah nggak, tapi nggak nyetir sih ya anak-anak ya. Contohnya gini, nah ini Cidila deh misalnya. Pernah nggak lagi nyetir mobil gitu, tiba-tiba lost beberapa waktu gitu, tapi seolah-olah udah tahu mesti belok kiri, belok kanannya gitu. Tanpa menyadari bahwa ini nanti mesti kemana ya gitu. Pernah nggak? Sering. Nah, sering kan gitu kan. Jadi gitu, kalau kita udah tahu rute kita dari rumah mau ke kantor, atau rumah mau ke sekolah, atau mau ke gereja, kita nggak lagi memikirkan, ini habis ini belok kiri atau belok kanan ya. Itu seolah-olah sudah menjadi kebiasaan kita gitu loh. Jadi nomor 4 adalah ketika kepemimpinan, pengembangan diri itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, Khotim berharap bahwa dari stage 2 ini Monica sama TA bisa terus mengembangkan diri untuk masuk ke stage 3 di mana kita belajar dengan baik. Gitu ya. Pastikan bahwa you grow daily. Pastikan bahwa you grow daily. Kamu berkembang setiap hari, kamu belajar setiap hari. Dari mana kamu bisa belajar? Kamu bisa membaca atau kamu bisa nonton sesuatu yang baik gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nontonnya sesuatu yang nggak bagus ya nggak bisa belajar apa-apa gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Nggak ada. Ya, begitu. Artinya sudah jelas. Lanjut. Oke. Nah, John Maxwell kasih contoh tentang si Teddy Roosevelt. Ini adalah Presiden Theodore Roosevelt gitu ya. Dia itu waktu kecil itu adalah anak yang sangat sakit-sakitan, kecil, krempeng gitu. Dan tapi dia selalu mempersiapkan dirinya gitu ya, ikut latihan dan sebagainya. Sampai bahkan ketika di umur 55 tahun ketika dia sudah selesai jadi presiden, dia memimpin ekspedisi ke Amerika Selatan, ke sungai-sungai yang belum ada di peta, gitu kan. Dia itu pernah menjadi polisi, bahkan dia menjadi seorang presiden di Amerika. Nah, padahal dia tadinya tuh anak yang sakit-sakitan dan nggak ada yang percaya bahwa dia tuh bisa untuk memimpin sesuatu. Ketika William McKinley itu presiden sebelumnya dibunuh, dan dia itu kan otomatis dari wakil presiden dia jadi presiden, dan orang-orang berpikir bahwa mana bisa dia jadi presiden. Dia adalah presiden Amerika termuda yang pernah dilantik karena presiden sebelumnya meninggal dunia. Tapi ternyata ketika di pemilihan berikutnya dia itu menang di margin yang paling banyak dibandingkan dengan dalam sepanjang sejarah Amerika, gitu ya, kemenangannya dia. Dan semua achievement yang dia lakukan adalah bahwa dia membangun Amerika menjadi negara adikuasa, dia memenangkan Nobel perdamaian, gitu ya, dan dia menjadi seorang yang sangat krusial di dalam sejarahnya Amerika. Jadi terlihatlah gitu ya, terlihat bahwa ternyata kita membutuhkan waktu. Manusia berproses dengan waktu. Apa yang TA sama Monica pelajari hari ini, nggak ada yang ngasih tahu sama Khotim tentang hal ini waktu Khotim seumur kalian. Gitu ya.
Jadi ternyata semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita mengerti. Nah, kadang-kadang masalahnya gini, ada orang-orang yang menolak untuk bertumbuh. Ada orang-orang yang stuck dan pada akhirnya dia nggak bisa lagi bertumbuh. Pernah nggak ngerasa bahwa ada temen yang dulu kayaknya oke banget, sekarang tuh menjadi kayaknya nggak nyambung lagi ya ngomong sama dia. Pernah nggak ketemu teman kayak gitu? Pernah. Pernah, oke. Ceritain dong ke kita. Ceritanya gimana tuh? Jadi dulu tuh kayak pas aku masih SMP, aku punya teman gitu. Temannya cowok gitu. Terus dia kayak juara 1 di kelas gitu. Orangnya emang dari keluarga yang broken home gitu. Terus dia emang orangnya agak lumayan cepet emosian gitu. Terus dulu tuh kalau ngobrol tuh kayak ya bisa gitu ngobrol lama. Terus kayak dia juga maksudnya kayak gak maksa banget gitu. Tapi pas ketemu lagi pas SMA gitu karena dia ada konflik gitu sama teman SMP aku kan temen SMP aku ada yang SMA-nya satu SMA sama dia terus kayak mereka berantem terus itu kayak kedengeran itu kayak semua satu satu kelas SMP tuh pada tahu gitu terus kayak pokoknya gitulah pokoknya dia jadi orangnya mood-mutan banget terus kayak orangnya jadi tukang galau pokoknya jadi sombong banget Oke. gitu deh akhirnya jadinya pas waktu itu ada permaikap terus dia dateng kan terus dia bahkan nggak nyapa terus habis itu ya ya udah aku cuma sapa doang terus tapi ngomongnya udah nggak kayak dulu lagi gitu Udah nggak oke udah ya? nggak nyambung. Udah nggak nyambung. Oke. Dan itu menurut kamu karena faktornya apa? Karena dia itu menjadi lebih dewasa atau karena dia atau kamu yang menjadi lebih dewasa? Karena pilihannya pasti dua, gitu kan? Either way dia yang lebih dewasa atau kamu yang lebih dewasa. Menurut kamu faktornya apa? Menurut sepertinya dia lebih menjadi kanak-kanak nggak ada yang lebih dewasa tapi dia menjadi lebih kanak-kanak gitu Dia kalau menjadi lebih menurut aku. Si Monica malu bilang dia lebih dewasa. Oke, oke, Monica yang jadi dewasa soalnya. oke. Amin amin. Lanjut TA sekarang TA. Gimana TA? Apa ya, temen yang tadinya nyambung banget terus jadi udah nggak itu ya nggak nyambung. Ya, Ya ada nggak gitu? Eh, mikir dulu. Ada nggak ya? Harusnya ada sih. harus ada. Oke. Tapi lebih kayaknya aku ada temen tapi karena lebih ke lost contact nggak sih? Awalnya deket terus jadi lost contact terus ya udah jadi ya begitu. Bukan cuma, tapi maksudnya udah pernah ngobrol lagi belum? Oh, aku adanya jadi aku dulu deket sama nyambung ngobrol sama nih orang terus karena lost contact terus ketemu lagi jadi canggung sih lebih ke canggung. Oh, lebih Awkward, kecang. awkward. Soalnya kalau Cici kan banyak yang dulu tuh kalau misalnya dengerin pendeta siapa gitu ya atau siapa dan Cici ngerasa ih bagus banget ya yang dia sampaikan gitu. Tapi kemudian setelah sekian lama gitu dan kemudian Cici dengar lagi gitu. Terus Cici ngerasa kok jadi beda ya gitu kok sekarang kok jadi biasa aja ya gitu. Dan itu tuh ternyata Cici menyadari bahwa sebenarnya Cicinya yang udah bertumbuh sementara orangnya tuh masih tetap di hal yang sama gitu. Betul. Nah, kalau Kotim juga mikir kayak gitu. Kadang ya, gitu kan kita punya Betul temen banget. nih, gitu. Yang dulu adalah ketika Kotim masih lebih muda, sedap, gitu kan. Ketika Kotim dulu menggembalakan gereja yang isinya anak-anak muda, itu kita ibadah minggu pagi itu jam 7 pagi, gitu ya.
Dan tapi kita tuh masih bisa jam 2 malam, Sabtu malam gitu ya, jam 2 pagi itu masih ada di Citos, di Cilandak Town Square. Dulu kan Cilandak Town Square itu kan bukanya tuh kan, woi sampai jam jam 3, jam 4 gitu kan. Gitu. Dan kita tuh masih hangout gitu kan, masih ke kafe dan sebagainya gitu. Dan itu kelihatannya keren banget. Wih gila lo, masih jam 3 pagi itu baru pulang gitu kan. Dan jam 7 pagi itu harus udah semuanya ibadah udah harus mulai gitu kan. Gitu. Jadi itu kan dulu kelihatannya keren banget gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kok merasa bahwa gila itu nggak penting banget lagi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ketemu sama temen yang masih suka hangout seperti itu gitu, kok akan berpikir bahwa, men hidup lu ngapain aja dulu gitu loh. Gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berhenti bertumbuh. Nah, nextnya adalah gini. If you want to be a leader, the good news is that you can do it. Everyone has the potential, but it isn't accomplished overnight. It requires perseverance. And you absolutely cannot ignore the law of process. Leadership doesn't develop in a day. It takes a lifetime. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita diskusikan, yang bisa kita diskusikan adalah yang pertama adalah where would you put yourself in Maxwell 4 states of awareness, tadi kita udah tahu. Yang kedua adalah gradual process are often easily overlooked. If you reflect on your life, what signs of growth and development as a leader can you identify? Nah, ayo. Apa sih hal yang ketika kamu merefleksikan dalam hidupmu, pertumbuhan apa yang terjadi dalam hidupmu sampai dengan hari ini? Dibandingkan dengan tahun lalu misalnya. Silakan kita mulai dari TA dulu. Pertumbuhan apa yang kamu rasakan terjadi dalam hidupmu dibandingkan dengan tahun lalu? Saya pasti mikir. Dibanding tahun lalu ya. Dibanding tahun lalu kah? Atau dibanding sebelum COVID kah? Gitu. Apa ya? Kayak mungkin lebih terima kenyataan kali. Kayak gimana tuh, TA? Apa ya? Kayak Maksudnya sebelumnya kalau lebih dulu, gampang komplain gitu. iya, kayak kalau dulu kayak main game kalah masih suka marah-marah. Oke. Sekarang udah Terus enggak sekarang gitu. Jadi lebih menerima kayak simpelnya itu sih. lebih menerima Itu kenyataan ya. simpelnya. Bahwa hidup ini pahit ya. Iya. Ya sih itu kayak lebih nerima kenyataan. Kayak itu paling tepat deh kalimat. Pernah nggak ngecek tentang ini? Misalnya kalau punya apa ya? Punya checklist di dalam New Year's resolution gitu misalnya. Misalnya kalau misalnya kita bikin New Year's resolution, Resolusi tahun baru. iya resolusi tahun baru. Jadi kalau misalnya seandainya kita bikin resolusi tahun baru di Januari 2019, artinya hopefully bahwa di Desember 2019 itu sudah terjadi semuanya, gitu, resolusinya. Itu kan artinya kan selama 1 tahun kita ada hal-hal yang mau kita kembangkan dan ternyata itu berkembang. Gitu. Nah, atau ada nggak hal yang gagal, yang misalnya udah dimasukkan resolusi tahun baru, tapi ternyata gagal? Ada nggak TA? Kayak kalau aku hampir gak pernah buat itu deh. Nggak Buat pernah bikin kayak gitu. resolusi. Nah, Iya, nggak kalau pernah. Kotin menasehatkan bahwa sepertinya penting deh, karena itu akan menjadi milestone dalam kehidupan. Menjadi satu, apa yang kamu sudah lakukan, dan apa yang belum kamu lakukan, dan apa yang mungkin bisa kamu lakukan. Gitu. Soalnya kalau enggak nggak ada ini rencananya, gitu kan, seperti yang waktu yang minggu pertama yang hukum katup itu, kalau kita
nggak memiliki rencana, pada akhirnya kita akan ikut kemana saja yang orang lain katakan. Gitu. Oke, jadi coba dibuatlah satu perencanaan apa yang akan kamu ingin capai dalam perbaikan karakter kah, dalam perbaikan spiritual kah di akhir tahun 2020 ini. Gitu ya. Oke. Nah, Monica. Gimana, Mon? Ceritakanlah Mon, dalam 1 tahun ini ada perkembangan apa, Mon? 1 tahun ini Heeh. belum sampai setahun sih. Maksudnya dibanding tahun lalu. Lumayan banyak ya. Apa ya? Katanya lumayan Mungkin banyak tapi ya. apa ya? Ya saking banyaknya sampai bingung mau nyebutin yang Oke. mana gitu. Ya udah satu-satu deh. Yang pasti yang pertama itu pengendalian diri ya. Terutama aku orangnya tuh gak sabar, orangnya tuh kayak pengennya cepet langsung, pokoknya orangnya tuh ya suka kelabakan, suka marah-marah, terus kayak kalau marah-marah tuh omongannya suka teriak-teriak, tajam gitu. Terus kayak udah belajar gimana sih kalau misalnya kayak apalagi aku kan sekarang kan di rumah kan sama orang tua. Nah orang tua tuh kayak emang nggak tahu ya emang orang tua tuh emang ngomongnya suka teriak-teriak terus kayak suka marah-marah. Terus gimana caranya kayak mengendalikan diri untuk mingkem gitu untuk kayak diamlah nggak usah balas nggak usah dibawa ke hati gitu kan. Terus ya kayak gitu, terus ada lagi apa ya? Yang pasti apa sih namanya kayak gak apa-apa buat kesalahan. Nah itu gak apa-apa buat kesalahan. Biasa kayak kalau ada satu hal gitu aku buat kesalahan atau orang lain buat kesalahan, itu pasti kayak marah-marah gitu. Terus tapi setelah aku pikir-pikir lagi, terus setelah aku ngomong lagi, cerita ke Cidila, cerita ke orang-orang gitu, kayak gak apa-apa kali mereka kan manusia juga bisa bikin salah, semua orang bisa bikin kesalahan itu dan mungkin kesalahan itu supaya kita bisa belajar gitu-gitu. Karena soalnya aku tuh suka kayak mikir apaan sih ini kesalahan kayak gini doang kan cuma sepele doang kenapa sampai salah gitu Oke. ya. Jadi Mantap. bisa lebih menerima keterbatasan yang ada dalam kehidupan, gitu ya. Oke. Kalau Cidila apa Cidila? Dari tahun lalu ya. Bandingkan dengan tahun lalu. Lebih merasa lebih ke disiplin kali ya. Sekarang hidupnya lebih disiplin. Padahal dulu-dulu sih tipenya adalah tipe yang tidak mau diatur gitu. Sangat reckless. Maksudnya tipe yang bebas gitu gimana. Yang penting kan selesai gitu. Gimana ininya aja. Gimana saya aja ngajarinnya kapan. Tapi ternyata diajarnya adalah diajar kerja kelas. Diajar menyukai hal yang tidak kusukai. Tapi tetap melakukannya dengan baik. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum Kotim lanjutkan ke hal yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah what steps can you take to further develop your leadership ability? Nah, kira-kira hal apa nih yang kamu mau mengembangkan yang mengembangkan diri dalam waktu beberapa bulan ke depan nih. Nah, ini seperti yang tadi mungkin apa ya kan kadang-kadang ada orang bilang resolution gitu. Tapi mungkin nih bahasanya lebih ini. Apa yang mau dikembangkan dalam jangka pendek ini? Kita mikirnya sampai akhir tahun deh. Apa yang mau kita kembangkan? Kita mulai dari TA lagi. Ayo TA, apa yang mau dikembangkan sampai akhir tahun ini? Mumpung masih ada waktu kurang lebih 7,5 bulan. Enggak deh. Ini aja udah mulai. Masih tinggal 7 bulan. Ya, yang mau dikembangkan ya. Mm-mm. Ini tentang leadership kan? Iya, tentang mengembangkan diri kamu untuk menjadi seorang pemimpin. Apa ya? Ketegasan kah? Gitu kan?
itu sih atau apa komitmen kah? Gitu. eh, ngomong di depan umum, Public public speaking. speaking. Oke. Ya, Apalagi? itu sih itu. Padahal kamu Itu cukup ini kayaknya Teh. Kan kamu cukup pede sebenarnya. sebenarnya enggak. Kayaknya itu salah satu yang berkembang juga kalau dibandingin dulu aku SD itu bener-bener anak yang pendiam kata orang. Terus Kata orang. waktu SMP juga aku lumayan pendiam sampai kayak waktu itu Panoval pernah ngomong kayak aku berubah banget gitu loh. Ya. Kayak itu salah satunya deh. Tapi aku masih merasa cukup itu sih cukup kurang dalam public speaking. Walaupun Oke. kalau dibandingin dulu itu udah meningkat jauh tapi aku merasa kurang. Jadi aku pengen tingkatin lagi. Oke. Habis itu apa ya? Selain public speaking lebih ke itu sih apa ya? In- Integritas ya. Ngomong apa sih yang kalau iya bilang iya gitu loh. Ya. Ya, itu integritas. Enggak, iya itu enggak apa namanya, jadi enggak pelin plan. Nggak mencela-mencle. Kalau orang Jawa bilang. Ya itu kayak dua itu sih yang paling penting dan yang jadi prioritas aku untuk dikembangkan. Oke, mantap. Ya. Kalau Monica? Apa ya? Yang mau dikembangkan kan? Ya. Ya. Apa ya? Eh, belum tahu, tapi mungkin dalam segi ini kali ya, dalam segi kepintaran, karena aku anaknya kayak kurang pintar gitu, kayak gimana ya? Kayak aku tuh orangnya gak suka belajar, gak suka kayak melakukan sesuatu yang rutinitas banget gitu loh. Jadi kayak aku belajar disiplin gitu. Itu yang paling utama sih, kayak kadang-kadang baca Alkitab, udahlah nanti sampai kemalaman bacanya. Disiplin. Terus kan nanti kalau udah kemalaman kan nanti kayak aduh bacanya udah mulai ngantuk, jadinya gitu-gitulah, udah nggak konsen. Ya disiplin sih, disiplin Disiplin. sama diri sendiri. Terus kayak kan apalagi bentar lagi udah mau apa kuliah gitu. Terus kayak berpikir gimana sih supaya aku tuh belajar gitu dengan sendirinya. Soalnya biasa kalau aku tuh belajar tuh ya karena dikasih tugas dari sekolah, karena ulangan, ya karena udah bayar sekolah gitu. Karena ya gitulah tuntutan sekolah. Tapi sekarang kan udah selesai gitu, udah nggak ada apa-apa lagi, cuma tes perguruan, tes masuk universitas doang kan. Jadi kayak gimana belajar sendiri atas kemauan sendiri sama keinginan sendiri gitu. Udah nggak dikejar-kejar orang, nggak disuruh-suruh orang gitu. Disiplin sih itu. Oke. Ya, ada beberapa hal tips yang menurut Kotim mungkin akan membantu buat TA sama buat Monica. Yang pertama, buat TA, kalau ingin belajar public speaking, tipsnya dua. Yang pertama adalah kamu sebelum bicara, kamu harus mendengarkan atau membaca. Jadi ketika kamu, hari ini banyak banget public speaker gitu kan. Hari ini banyak banget pendeta yang ngemeng gitu kan gitu. Apa yang dingemengin? Nggak tahu gitu. Kenapa? Karena mereka nggak membaca. Ada orang-orang yang ngemengnya pintar banget gitu kan. Gitu. Public speakingnya pintar banget. Tapi nggak ada isinya gitu. Jadi jangan menjadi orang yang ngomong tanpa ada isinya. Gitu ya. Jadi Kotim bilang bahwa yang pertama adalah baca. Itu yang paling penting untuk membuat kamu menjadi seorang public speaker yang baik. Yang kedua adalah, kalau membaca tadi kan menambah konten ya. Yang kedua adalah ambil kesempatan untuk bicara setiap kali kamu dapat kesempatan.
Contoh misalnya, kerja kelompok, lalu setelah itu biasanya siapa yang mau presentasi? Nah biasanya kalau anak remaja tuh suka, lu aja nih, lu aja, lu aja, lu aja, lu aja, lu aja, lu aja. Gitu. Nah itu nggak boleh dilakukan seperti itu gitu. Ketika kamu memang itu merasa bahwa itu kesempatan, bilang sama kelompokmu, sini gue yang lakukan. Walaupun orang nanti akan menganggap bahwa dia songong banget, gaya banget, wah rese banget gitu dan semuanya. Bodoh amat. Karena kan yang berkembang kan adalah kamu, bukan orang lain. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau tadi bilang bahwa mau mengembangkan tentang masalah integritas, gampang. Nomor satu selalu adalah keep your promise. Kalau kamu janji, kamu lakukan. Itu membangun integritas. Apa yang kamu omongin, kamu akan lakukan. Apapun yang terjadi. Kotim pernah ke rumah jemaat dulu ya. Ke rumah jemaat itu di Cikupa sana. Cikupa itu daerah Citraraya. Dan Kotim itu naik motor pulang dari sekolah karena udah janji sama si Om ini. Om itu udah berumur lah ya gitu kan. Seumur papa lah mungkin gitu. Udah janji, Om saya akan datang hari itu ya. Tiba-tiba hujan gede. Dan Kotim naik motor. Dan Kotim tetap pergi ke sana, ke Citraraya. Dan gak tahu jalanannya karena belum pernah ke Citraraya naik motor. Itu kurang lebih ke sana aja berangkat tuh 2 jam naik motor ya. Udah, sampailah akhirnya rumahnya dan sebagainya. Ketika sampai di sana, itu si omnya malah kaget. Loh, dia bilang katanya, saya kira nggak jadi. Dia bilang, karena kan hujan, kamu hujan-hujanan. Gitu. Terus dia bilang, enggak lah, nggak apa-apa om. Gitu kan. Terus dia bilang, good, I like this. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, a promise is a promise. Dia bilang gitu. Jadi, kalau kita janji, kita turutin, kita tepatin. Itu membangun integritas. Oke? Nah, kalau untuk Monica, kalau untuk disiplin dalam mengerjakan sesuatu agar tidak sampai last minute, nomor satu adalah set your deadline. Gitu kan? Kotim punya kerjaan nih cukup banyak gitu ya. Kotim mengerjakan ini dan itu, tapi Kotim selalu mencoba untuk membuat deadline-nya. Gitu kan? Misalnya ketika Kotim membuat video setiap hari itu, Kotim tahu bahwa video Kotim itu habis di hari Minggu. Artinya deadline-nya adalah besok pagi Kotim harus syuting videonya. Nggak bisa enggak. Karena kalau misalnya deadline itu diundur lagi, nanti semua kerjaan akan terbengkalai. Jadi set your deadline. Terus yang kedua adalah kalau misalnya tadi Monica bilang bahwa belajar tanpa disuruh. Nah kalau belajar tanpa disuruh itu adalah kamu harus menyukai apa yang kamu pelajari. Kalau enggak kamu akan merasa malas banget. Gitu ya. Itulah sebabnya ketika kita masuk ke dalam satu dunia kuliah, pastikan kita memilih major yang kita suka. Kalau majornya kita nggak suka, pasti kita akan malas banget gitu kan. Aduh, ini lagi gitu. Kayak misalnya Kotim. Kotim dulu pengen jadi dokter. Terus, tapi kan Kotim untuk tulang aja Kotim cuma bahkan nggak tahu tulang tibia sama fibula, tibia Fibula. itu yang mana gitu. Jadi Kotim cuma belajar ilmu kedokteran dari Dr. House gitu kan gitu. 2 miligram Ativan gitu untuk menenangkan pasien yang lagi kalap gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak suka tentang hal itu ya jangan diambil gitu. Tapi kalau misalnya seseorang itu menyukai hal itu pasti dia akan bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Begitu. Halo. Mereka pada kemana nih? Iya, dengar. Oke. Ada. Gitu ya, jadi kurang lebih ya. Kalau Cidila, Ya. apa yang mau dilakukan sampai dengan akhir tahun ini?
yang mau dikembangkan? Apa yang mau ditonjolkan, Cidila? Shout out. Untuk dalam bahasa Inggris pastinya. Oke. Apalagi? Terus kayaknya mau memperdalam ilmu komputer. Soalnya gue nggak begitu senang ini komputer kan, nggak familiar. Berarti harus memperdalam ilmu komputer. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang memang harus dikerjakan dan memang harus dipelajari. Nah, itu pasti semuanya dibutuhkan komitmen dalam mengerjakan hal-hal yang harus dilakukan sehingga hal itu bisa benar-benar terlaksana. Begitu ya, boys and girls? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 7 menit. Apa ya? Tidak ada? Kalau Kotim, Apa yang mau dikerjakan sampai akhir tahun? Mengembangkan, kalau untuk pengembangan diri ya, Koti masih berusaha untuk enggak apa ya, untuk becoming a bigger person gitu loh. Jadi misalnya untuk bisa melihat sesuatu kebodohan gitu ya, untuk melihat satu hal yang menurut Koti what the hell gitu, tapi untuk bisa tersenyum dan bilang, okay, you're good, let's try again, let's build together gitu lah. I'm trying to become a bigger person. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika Kote melihat tayangan video misalnya, tayangan video di YouTube channel gitu, yang Kotim pikir bahwa ini jelek banget gitu, tapi Kotim tetap kasih thumbs up, bukan karena videonya bagus, tapi itu lebih kepada I try to become a bigger person gitu, untuk menghargai bahwa orang itu udah nyoba loh gitu, orang itu udah nyoba loh untuk melakukan itu, jadi deserve a thumbs up, terlepas dari kontennya itu bagus atau enggak gitu. Itu yang Kotim lagi coba. Sama diet. Ternyata diet itu susah sekali ya. Udah gitu. Ada Nanti kita taruhan, Mon. taruhan, ayo. Dietnya bakal berhasil atau enggak? Di akhir tahun ini aku akan kembali mengenakan kaos berukuran M. aku tidak yakin. Ketawanya puas banget. Oke. TA ada pertanyaan? Jangan-jangan dia lagi mikir atau nyatet. Jadi dia mau ikutan diet. Apa ya? TA enggak, kan masih dalam pertumbuhan. Gak kedengeran TA, kecil banget suaranya. Aku lagi mikir pertanyaan sih sebenarnya. Apa ya? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran pertanyaan tapi kayak ada rasa ingin bertanya. Nah itu kalau ada rasa ingin bertanya itu disimpan saja rasa yang dulu pernah ada itu, gitu ya. Karena waktunya juga sudah hampir selesai. Mari kita menutupnya dalam doa. Kita minta tolong Cidila untuk memimpin kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa, kalau ada pertanyaan tuh nanti kalian bisa nulis aja di grup gitu, oke? Oke. Yang penting intinya hari ini adalah bahwa semua orang bisa jadi leaders, tapi semua orang punya potensi, tapi apakah mau belajar terus atau enggak gitu. Ya. Semua orang biasanya stopnya adalah di belajarnya. Oke, yuk kita tutup sama-sama. Thank you ya TA sama Monica untuk komitmennya. Kalian luar biasa. Meskipun Monica minggu lalu kelupaan.
Oke. Oh iya, Yuk kita doa. Apa? Cidila Ya. Kotim, temen aku yang tadi aku omongin tiba-tiba ngajakin aku main. Main game. Main apa, Teh? Mobile Legends ya. Oh. Dia ngajakin aku main terus nih. Oke. Oke, ayo kita. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada sore ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati TA, Engkau memberkati Monika Tuhan. Supaya mereka punya kedisiplinan, punya keteguhan hati untuk belajar, mengembangkan diri mereka semakin hari semakin baik. Sehingga mereka boleh bertumbuh, mereka boleh menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa gabung lagi, Tuhan yang memberkati mereka. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Amin. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Timothy Athanasius pada sore hari ini. Sampai ketemu dan minggu depan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Ya. Yesus memberkati. Bye-bye. Bye semua. Bye. Bye.